Sekali lagi, Tuhan Yesus baik. God is good and all the time. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, haleluya. Ya, meskipun kita katakan tadi dengan Calvary Kid ya ikut Kak Marta ya ke lantai 3. Ada yang bawa anak lagi di sini, di bawah nggak ada, udah ya silakan ke lantai 3 ya. Yang masih Calvary Kid tapi yang udah SD, SMP ya ikut di lantai 2 dan lantai 3 pertama. Ya puji Tuhan. Nah seringkali ketika kita katakan seperti itu ya, wah Pak Pendeta, hidup saya sering merasakan kepahitan. Siapa yang suka merasakan hidup ini pahit? Gak ada yang mengaku ya. Meskipun kita sering merasakan ya pahitnya hidup, mengalami hal-hal yang tidak baik, mengalami hal-hal yang tidak mengenakan ya. Namun seperti filosofi secangkir kopi. Saudara tahu nggak filosofi secangkir kopi? Ya, filosofinya gini. Di dalam pahitnya secangkir kopi ada kenikmatan yang bisa dirasakan. Ya, makanya ada lagunya jelas lebih enak. Saya bukan promosi kopi ya, tapi memang di dalam satu kepahitan kopi itu memang ada sesuatu yang nikmat, ya. Apalagi kalau ada coffee lover, sini ada coffee lover. Nah, ya, yang tahu, oh ini coffee lover ya, ya, puji Tuhan ya. Dan kita percaya bahwa setiap kita boleh kita mengalami kepahitan, tetapi ada sesuatu kenikmatan yang sebetulnya Tuhan siapkan buat kita. Amin. Ya, puji Tuhan. Kita akan baca di dalam Mazmur 34 ayat 8, ini ayat pokok kita. Ayat ke-9 ya. Ayat ke-9. Oke. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Ya, di sini Tuhan ingin merasakan sendiri, kita merasakan sendiri, ya, secara personal bahwa Tuhan itu baik. Kita melihat kebaikan Tuhan, bukan kata orang lain, bukan kata kesaksian orang lain, tapi kita harus merasakan kebaikan Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, dalam khotbah pada saat ini, khotbah seri, ya dari minggu pertama, Pastor Yuni, saya, kemudian Pastor Yuni, kemudian sekarang saya lagi, mungkin minggu depan ya berakhir seri tentang kebaikan Tuhan. Kalau ada yang ketinggalan, saudara bisa klik atau nonton di YouTube GBS Calvary ya tentang kebaikan Tuhan. Jangan sampai terluput, saudara. Karena ketika kita habis seri ini, saya yakin, saya percaya, saudara akan merasakan kebaikan Tuhan itu sendiri, saudara. Bukan kata orang lain. Oh, kata dia, oh, wah, saksiannya luar biasa, dia mengalami kebaikan, dia mengalami, waduh, kemurahan Tuhan. Saya kok enggak ya? Nah, firman Tuhan ini akan mengantarkan ke saudara semua untuk merasakan kebaikan Tuhan, ya. Amin. Puji Tuhan. Saat ini saya mau memberikan kunci, ya. Kunci, bukan kunci rumah, ya. Karena saudara kan nggak beli rumah kan, ya. Jadi kunci untuk meraih semua kebaikan Tuhan. Ada kuncinya, ya. Yang Tuhan sudah siapkan untuk Bapak Ibu Saudara semua, sehingga saudara akan hidup dalam kebaikan Tuhan. Judul firman Tuhan pada hari ini, Life in the Goodness of God. Hidup dalam kebaikan Tuhan. Ada kuncinya, ya. Kunci untuk meraih kebaikan semua kebaikan itu, kebaikan Tuhan itu yang pertama adalah mintalah. Sama-sama katakan mintalah. Nah, kita akan baca di dalam Matius 21 ayat 22. Ini pokok firman Tuhan dalam kunci tentang meminta, ya. Apa kata firman Tuhan tentang kita meminta? Sama-sama baca. 1, 2, 3. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan katakan amin. Amin. Ya. Jadi kita harus meminta dalam doa dengan penuh percaya. Percaya itu yakin, gitu ya. Dan kita harus meminta, ya. Tuhan sudah menyiapkan, tapi kita harus meminta, ya. Nah, saya akan berikan ilustrasi buat saudara. Saya bawa oleh-oleh nih. Nah, ini sih tasnya skincare ya kalau yang bisa. Tapi bukan, ini dari Hongkong ya.
Ada yang baru pulang dari Hong Kong nggak bawa oleh-oleh ya? Saya yang bawa oleh. Nah, ini ada sebuah produk, saudara. Saya nggak sebutkan nama produknya, tapi ini adalah kopi instan, ya. Dan menurut saya dan beberapa teman-teman, kopi ini adalah produk yang bagus banget, ya. Dan saya bukan promosi ya, karena saya nggak di endorse. Dan kopi ini adalah produk kopi instan terbaik yang ada di Indonesia. Ya, rasanya enak banget. Kalau saudara minum ini, itu seperti saudara minum di coffee shop. Ada yang sering ke coffee shop? Ya, cafe lover pasti pada ke coffee shop. Ini ternyata seperti itu, ya. Ini saya promo sendiri aja ya. Nah, saya cuma mau bilang gini, ada yang mau nggak ini? Mau, ya, mau. Semuanya pada mau pasti. Ada yang berani minta nggak? Besok saya minta ini. Tadi mau minta kan? Kasih tepuk tangan. Iya, ada satu lagi sama bagnya nih, dalamnya sama. Ada yang mau? Ada yang minta? Siapa yang mau? Mau dong. Siapa yang mau? Lea, Leo sini. Nggak bisa diwakilkan. Kasih tepuk tangan buat Leo. Cepetan Leo temennya. Durasi. Iya. Nah ya, ini bagi dua ya. Durasi. Iya, kasih tepuk tangan buat Leo. Saya cuma bawa 2 bag ya, 2 kantong ya. Karena mahal itu kopi premium. Dan saya tidak di endorse ya. Saya hanya ingin memberikan ilustrasi, menggambarkan bahwa banyak yang mau, tapi harus minta. Tadi waktu saya bilang, siapa yang mau? Ada yang malu-malu. Ini benar saya dikasih ya. Oh ini kan katanya dari Hong Kong ya. Wah, yang dari Hong Kong minta juga. Tapi ada yang minta cepetan tadi. Ya, saya beberapa orang saya lihat minta gitu kan. Nah, saudaraku, kita banyak maunya, tetapi kadang-kadang kita nggak minta. Ya, aduh Tuhan, aku mau sembuh, aku mau kehidupan rumah tanggaku dipulihkan, tapi nggak minta sama Tuhan. Nah, firman Tuhan pada hari ini poin yang pertama adalah mintalah. Sama-sama katakan mintalah. Nah, ya. Demikian pula Tuhan sudah menyiapkan semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, all the goodness of God, ya, pertolongan ajaib, pemulihan di berbagai area kehidupan kita, Tuhan sudah siapkan buat kita, saudaraku. Saudara mau kebaikan Tuhan? Harus minta, tinggal minta sama Tuhan, ya, dengan penuh percaya. Nah, ayat lain mengatakan tentang meminta. Matius 7 ayat 11, sama-sama baca. Matius 7 ayat 11, 1, 2, 3. Jadi ya, apalagi Bapakmu yang di surga, Dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya, Dia akan memberikan yang baik. Tadi contohnya saya bilang tadi sedikit promosi, kafe ini kafe premium, cukup mahal ya, tapi juga rasanya bagus. Orang-orang pengamat kopi instan terutama ya, dia katanya ini produk yang cukup baik di Indonesia. Nah, sama Tuhan tuh akan memberikan yang baik kepada kita, tetapi harus meminta. Tuhan akan memberikan kepada yang meminta kepadanya. Makanya tadi saya bilang kepada orang yang meminta, tadi saya kasih ya. Oke. Jadi saudaraku, kita harus percaya Bapa yang di surga tuh punya stok. Di surga tuh banyak stok kebutuhan saudara. All you needs, ya, apa yang kau butuhkan Tuhan punya. Tinggal saudara minta sama Tuhan. Dan Bapa yang di surga itu Bapa yang maha baik, itu akan memberikan kepada kita yang meminta kepada Tuhan. Ya, Tuhan juga pernah berfirman gini dalam Yohanes 16:24. Coba sama-sama baca. Yohanes 6:24 ya. Jadi mulai sekarang kita dalam doa-doa kita jangan malu-malu minta sama Tuhan ya. Yohanes 6:24, sama-sama baca 1, 2, 3. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka supaya penuhlah sukacitamu. Katakan amin. Jadi mulai sekarang saudara harus belajar untuk minta.
ya, dalam doa-doa kita. Jadi suka atau tidak suka, saudara harus suka berdoa. Karena meminta kepada Tuhan tuh harus melalui doa. Ya. Ada juga perkataan seperti ini, saya bikin catatan kecil ya. Karena dulu, waktu zaman-zaman dulu ada yang khotbah gini, kalau berdoa jangan minta sama Tuhan, jangan terus-terusan minta sama Tuhan, menyembah. Itu salah, saudara. Menyembah yang menyembah. Worship itu menyembah, bukan meminta. Menyembah Tuhan, meninggikan, mengagungkan Tuhan. Kalau doa memang isinya meminta, bersekutu dengan Dia, ya, menyampaikan keluhan kita kepada Tuhan, sharing sama Tuhan, curhat sama Tuhan, minta apa yang saudara minta, apa yang saudara mau, dan Tuhan akan memberikan itu. Ya, kalau worship ya worship. Dalam worship yang saudara nggak usah minta sama Tuhan. Worship yang menyembah Tuhan. Tapi kalau doa tentang meminta, ya. Minta kebaikan Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Minta Tuhan memulihkan kesehatan saudara. Tuhan, minta kepada Tuhan memulihkan keuanganmu. Minta kepada Tuhan memulihkan rumah tanggamu, memulihkan pekerjaanmu, bisnismu. Ya, minta dengan penuh percaya sampai semua kebaikan itu terjadi dalam kehidupan saudara. Ya, amin saudaraku. Sama-sama katakan mintalah. Ya, itu poin yang pertama ya. Jadi mulai sekarang, suka atau tidak suka, saudara harus suka berdoa. Karena disitulah saudara bisa minta sama Tuhan. Jangan minta sama saya, jangan minta sama orang kaya, jangan minta sama saudara-saudara yang lain yang mungkin saudara pikir, wah hebat nih. Minta sama Tuhan. Bapa di surga tuh jauh lebih baik daripada orang yang ada di muka bumi ini. Amin. Dia pasti memberikan kebaikan dalam hidup saudara. Amin. Yang saya berikan tepuk tangan yang paling harus meminta. Ya, yang kedua, agar semua kebaikan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita, kuncinya adalah dengarkan suara Tuhan. Sama-sama katakan dengarkan suara Tuhan. Coba bilang sama sebelahnya, kamu bisa mendengarkan suara Tuhan? Nah, jawab, bisa nggak? Nah, ya, kita akan baca dulu dalam Mazmur 23 ayat 1 dan 6. Ya. Mazmur 23 ayat 1 dan 6 ya, sama-sama baca. 1, 2, 3. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Melalui ayat ini oleh Daud dinyatakan bahwa kita harus menjadikan Tuhan gembala kita. Itu yang pertama, ya. Dan mendengarkan suara gembala. Karena suara gembala ini akan menuntun domba-dombanya kepada suatu kebaikan. Nah, saya bicara dulu soal penggembalaan, ya. Waktu Daud mengembalakan domba-domba, dia punya perlengkapan gembala itu gada dan tongkat. Kalau saudara baca di Mazmur 23 itu ada perlengkapan gembala. Ayat berapa ya? Coba tampilin ayat Mazmur 23 ayat 3 kalau nggak salah. Betul nggak, Mike? Coba kita lihat dulu ya perlengkapan gembala. Ada gada dan tongkat. Ada kata-katanya gitu. Ayat berapa? Ya, Chris, cerdas cermat. Siapa yang bisa jawab? Ya, ayat 4. Coba baca ayat 4. Ya, 1, 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau beserta. Terus gadamu. Nah, ini juga yang diilustrasikan oleh Daud, gada Tuhan dan tongkat Tuhan. Tapi pada waktu Daud mengembalakan, dia punya gada dan tongkat. Gada itu untuk menghalau pada predator-predator yang akan memangsa domba-domba. Bahaya-bahaya itu dihalaukan oleh yang namanya gada. Ya, Daud bahkan ketika dia menjadi gembala, dia bisa melawan seekor beruang yang besar dan juga singa. Dia hancurkan, dia remukkan oleh gadanya. Makanya kita nggak usah takut karena Tuhan menyertai kita. Nah, yang saya mau bicarakan adalah tongkat. Nah, tongkat ini untuk menuntun untuk menuntun domba-domba. Kenapa? Karena domba-domba ini kadang-kadang nggak suka nurut. Ya, oleh sebab itu harus dituntun oleh tongkat. Tongkat itu bukan untuk memukul domba-domba, untuk misalnya dia menghajar domba-domba, enggak. Tetapi tongkat ini untuk menuntun domba-domba itu
mengikuti gembala. Ya, gembala itu kadang-kadang Daud itu menyanyi pada waktu dia menggembalakan domba, dia menyanyi. Tapi ketika dia masuk lorong yang gelap, karena pada waktu itu ada tebing-tebing tinggi dan tebing-tebing itu akan menutupi sinar matahari dan domba-domba itu akan masuk ke antara tebing-tebing itu, dan dia tetap menyanyi dan gembala ini, Daud ini akan mengetukkan tongkatnya ke dinding-dinding batu tersebut, sehingga domba-domba ini yang nurut ya. Karena kadang-kadang ada juga domba-domba yang tidak nurut. Dia akan mendengarkan suara tongkat dan suara nyanyian gembala itu. Dia akan terus mendengarkan dan mengikuti. Dan semua yang mengikuti itu akan menemukan padang rumput di depan. Ya, nah itu ilustrasinya, saudara. Ya, ketika kita mengikuti kehendak Tuhan, maka saudara akan menikmati semua kebajikan dan kemurahan Tuhan. Jadi kita harus belajar mendengar suara Tuhan, apa kata Tuhan. Ya, kita belajar dari minggu pertama tentang lagu The Goodness of God yang tadi kita nyanyikan. Dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Di bait keduanya, di situ dalam bahasa Inggrisnya gini, I love your voice, you have led me through the fire. Kalau terjemahannya kan gini, suaramu. Tapi kalau bahasa Inggrisnya, I love your voice, saya menyukai suaramu. Jadi kita harus suka akan suara Tuhan. Kadang-kadang itu bertolak belakang sama keinginan kita. Aduh, saya tuh pengennya ke sana karena di sana tuh kayaknya bagus deh. Tapi Tuhan bilang enggak, kamu harus ke sini. Di sini di ujungnya nanti ada padang rumput yang hijau. Kadang-kadang kita nggak mau dengerin suara Tuhan, makanya di ayat-ayat lain, di kitab-kitab lain juga disebutkan ada domba-domba yang nakal. Ya, Tuhan kadang-kadang harus mencari domba yang nakal itu. Dia tarik lagi, dia selamatkan lagi untuk masuk ke dalam kawanan domba-domba yang lain. Ya, karena ketika kita nakal, siapa yang nakal di sini? Ayo, wah ini ada teman SMA saya nih ya, teman-teman masa lalu ya. Kalau nakal apa? Ayo, apa kalau nakal? Masuk jurang. Bisa masuk jurang ya, teman-teman kita yang nakal bisa narkoba tiba-tiba sekarang ya. Wah, meninggal karena wah kita nggak bisa sebutin lah ya. Itu yang nakal, domba-domba yang nakal seperti itu. Jadi kita harus belajar nurut, ya. Belajar nurut sama suara Tuhan. Kita belajar nurut sama Tuhan, ya. Lagu ini juga mengingatkan kepada kita bahwa kita harus taat. I love your voice. Kita harus taat kepada suara Tuhan sehingga kita akan menemukan padang rumput dan kita akan merasakan kebaikan Tuhan. Ya, dalam bahasa Sanskertanya, ulah ngaliat. Ulah ngaliat. Ini bahasa Sanskerta terbaru nih. Ulah apa? Ngaliat. Kadang-kadang kita sebagai orang-orang percaya, domba-domba Tuhan, sok ngaliat, ulah ngaliat. Disuruh ibadah, malah main. Saya tidak menyinggung ya, tapi ini perkataan firman Tuhan pada hari ini ya. Sok ya. Disuruh saat teduh malah tidur. Disuruh doa puasa malah makan yang banyak ya. Ya. Ulah ya. Bilang anak sebelahnya ulah ya. Ikuti tuntunan Tuhan. Karena ketika kita percaya taat kepada tuntunan Tuhan, semua kebaikan Tuhan, all the goodness of God akan kita rasakan. Bahkan kemurahan Tuhan akan mengikuti kita sepanjang hidup kita. Amin. Amin. Tuhan ya. Maka kita harus belajar untuk mendengarkan suara gembala, suara Tuhan yang menuntun hidupmu menuju kebaikan-kebaikan yang saudara harus rasakan, yang saudara harus alami. Oleh sebab itu Daud mengatakan, see, taste and see. Rasakan dan lihatlah kebaikan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nah, siapa yang mau merasakan kebaikan Tuhan? Sama-sama katakan ulang ayat. Ya, yang ketiga, yang terakhir, agar kita bisa merasakan kebaikan Tuhan, hidup tidak bercela. Sama-sama katakan hidup tidak bercela. Hidup tidak bercela. Oh, kok bisa sih? Waduh,
Gimana kita kan masih hidup di dunia ini, kadang-kadang kita ada yang menyakiti hati kita, kadang-kadang ada yang menyakiti hati kita, ngomongin kita, masa kita harus hidup kudus, kita hajar itu orang. Ya, saudara pernah ngalami itu? Saya diomongin orang, Tapi ingat pesan firman Tuhan pada hari ini, kita harus hidup tidak bercela. Ya, kita baca dalam Mazmur 84 ayat 12. Mazmur 84 ayat 12. Sama-sama baca 1, 2, 3. Sebab Tuhan adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Jadi kebaikan ini tidak Tuhan tahan-tahan kepada orang yang tidak bercela. Tuhan tidak memberikan sembarangan kebaikan itu. Ya, orang yang hidupnya sembarangan, seenaknya, nggak pernah doa, nggak pernah melayani Tuhan, misalnya nggak pernah bersaksi, nggak pernah melakukan firman Tuhan, Tuhan kasih kebaikan ya, enak aja, betul nggak saudara? Ini firman Tuhan tuh. Jadi kebaikan Tuhan itu diberikan, Tuhan tidak tahan-tahan kepada orang-orang yang hidupnya tidak bercela. Jadi kita harus jaga saudara, kehidupan kita, kekudusan kita. Ini bicara soal kekudusan. Ya. Bagaimana hidup kudus itu terjadi dalam kehidupan kita? Setiap hari kita harus diproses. Setiap hari. Bertobat itu tidak hanya pada sekali aja waktu kita terima Tuhan, tapi tiap hari kita harus berdoa. Ya, di doa Bapa kami ada salah satunya gini, ampuni kesalahan kami, dosa kami, seperti Tuhan mengampuni kesalahan kami. Ya, ampuni dosa kami. Ya, jadi setiap hari kita harus belajar untuk minta ampun sama Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan. Ya, ayat lain mengatakan dalam Yesaya 36 ayat 25, ini ayat terakhir. Yesaya 36 ayat 25, baca sama-sama 1, 2, 3. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Ya. Kayak orang mandi, seru. Fungsinya mandi apa sih, seru? Membersihkan badan. Membersihkan badan. Apalagi? Seger. Apalagi? Menyehatkan. Iya, betul. Membersihkan badan, ya. Supaya kalau ada kotoran-kotoran dibersihkan, ada kuman-kuman dibersihkan. Makanya sekarang lebih canggih lagi, ada sabun anti kuman 0% katanya. Kalau pakai sabun itu ya kuman-kumannya mati semua. Ada yang anti aging, ya berbagai macam lah produk sekarang ya, sabun-sabun yang keluaran-keluaran terbaru. Tapi intinya untuk membersihkan kita dari kotoran. Nah, demikian pula firman Tuhan katakan, aku akan memberikan kepadamu air jernih. Apa sih air jernih itu? Itu adalah firman Tuhan. Itu lambang firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan membersihkan kita dari semua dosa-dosa kita, dari semua kotoran-kotoran yang ada dalam kehidupan kita, yang membersihkan dosa hanya dari Yesus ya. Tetapi firman Tuhan ini yang akan, saya bikin catatan kecil, yang akan menjadi personal guard kita terhadap dosa, yang akan menjaga kita terhadap dosa. Karena dosa itu ujung-ujungnya nanti maut. Tetapi bukan itu saja. Ketika kita berbuat dosa, maka kebaikan Tuhan itu tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena hidup kita bercela di hadapan Tuhan. Jadi ingat baik-baik, dosa itu pengaruh terhadap sesuatu kebaikan Tuhan yang akan dilimpahkan buat kita. Ya, saya juga kasih catatan kecil di sini tentang batasan dosa. Saya sering bilang sama saudara, tapi mungkin ada yang baru pernah dengar. Gimana sih kita tahu ini dosa atau enggak? Yakobus 4 ayat 17, dosa kita baca ya. Saudara catat aja. Jikalau kamu tahu melakukan yang baik, tapi kamu tidak melakukannya, kamu berdosa. Itu semua bisa masuk. Saudara misalnya nanya, rokok dosa nggak sih? Coba baca ayat itu. Saudara bisa, oh ini nggak boleh. Main judi online, boleh nggak sih? Buat judi online, tapi ini hasilnya buat pembangunan gereja nih. Dengar-dengar Pak Nathanael mau beli tempat sebelah. Kita perlu duit banyak di judi online aja. Kira-kira dosa nggak sih? Yakobus 4 ayat 17. Nanti saya baca. Itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita. Wah, kalau makan babi itu dosa ya. Kalau menurut Taurat tuh nggak boleh ya, berkuku dua apa segala macam gitu ya.
Nah, saudara baca aja di firman Tuhan. Baca Yakobus 4 ayat 17. Ya, salah satunya gitu. Ya, misalnya kita makan babi. Nah, ini ada penyuka babi nih. Mincuan ya. Makan babi dosa nggak? Enggak. Tapi kalau kebanyakan dosa. Kenapa? Merusak tubuh. Kolesterolnya 500 nanti. Kolesterolnya tinggi, orang bisa stroke. Betul nggak? Kalau makan dikit sih nggak masalah. Ya, sekarang ada yang program-program diet kan, sampai nggak makan kan? Makan boleh semua, tapi dijaga semuanya. Ya, tapi kalau kelebihan dosa. Dosa. Ya, ini ayat tentang aplikasi tentang bagaimana kita mengetahui, oh ini dosa, oh ini nggak boleh. Ya, Yakobus 4 ayat 17. Catat baik-baik. Jadi saudara kalau nggak deket sama pendeta, nggak bisa telepon sama dia, saudara baca ayat itu, saudara aplikasikan. Oh, ternyata nggak boleh. Oh, ternyata itu dosa. Oh, ini bisa mendatangkan keburukan buat kita. Oh, nggak boleh. Ya, ini salah satunya, saudara. Karena dosa ini yang akan menghalangi nanti kebaikan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Dosa ini juga yang akan berujung kepada maut, saudara. Ya, kita harus berhati-hati. Oleh sebab itu kita harus repent. Kita harus bertobat setiap hari. Ya, bukan berdoa ya. Repent itu bertobat setiap hari, disucikan. Ya, dan sehingga kita tidak bercela di hadapan Tuhan. Maka semua kebaikan Tuhan itu tidak Tuhan tahan-tahan. Tuhan akan berikan kepada orang-orang yang hidupnya tidak bercela. Katakan amin. Amin. Siapa yang mau bertobat, angkat tangannya. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Sehingga ketika kita bertobat, maka hidup kita tidak bercela dan berhak mendapatkan semua kebaikan Tuhan. Amin, saudara. Amin. Ya, Tuhan, saya akan closing statement hari ini. Ya, Tuhan berkehendak ya. The will of God. Merasakan apa tadi? Kebaikan Tuhan. Ya, melihat dengan sendiri secara personal all the goodness of God. Ya, oleh sebab itu mintalah dalam doa. Sama-sama katakan minta. Dan percaya kebaikan Tuhan itu akan terjadi dalam kehidupan saudara. Ya, kemudian dengarkan suara Tuhan. Ulah ngelaya. Kalau Tuhan bilang datang ibadah, jangan kayaknya minggu depan masih ada deh. Ya. Kalau disuruh doa puasa, minggu depan juga masih ada doa puasa. Males lapar. Ya, doa puasa, disuruh doa. Tiap hari sudah baca firman Tuhan, ulah ngalayat. Ya, disuruh doa sama Tuhan, malah tidur. Padahal kita butuh, saudara. Di dalam doa itu banyak permohonan, permintaan kita. Bahkan Roh Kudus akan membantu kita untuk menyampaikan keluhan-keluhan yang mungkin tidak terucapkan. Ya, Roh Kudus akan menyampaikan itu kepada kita dan kepada Tuhan. Ya. Dan kemudian hidup tidak bercela. Ya, saya undang tim untuk maju ke depan. Tidak bercela, menjaga kekudusan berdasarkan firman Tuhan, bertobat setiap hari. Maka kita akan hidup di dalam kebaikan Tuhan. Life in the goodness of God. Bahkan semua kebaikan Tuhan itu ketika kita melakukan firman Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan puji. Ku cinta Kau. Ku cinta Kau. Rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbang, sejak pagi ku terbang, sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu.
morning GBS Calvary Sukabumi. Welcome home. How is the whole congregation of God doing? Puji Tuhan, aku diberkati. Senang sekali bisa bertemu dan berfellowship dengan Anda sekalian. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di ibadah GBIS Calvary Sukabumi, Welcome kami senang sekali Anda dapat hadir beribadah bersama kami. and be part of our family. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman-Nya bisa menjadi rema bagi setiap kehidupan kita. Setiap hari Rabu kita akan ada Doa puasa jam 5 sore. di GBS Calvary Sukabumi. Jangan sampai lewatkan doa puasa ini agar kita bisa terus menjadi penopang bagi gereja GBS Calvary Sukabumi. So, tunggu apa lagi? Kita akan sama-sama berkumpul di doa puasa ini ya. Lalu hari Kamis minggu depan kita akan ada, House of Blessing. kita akan pergi bersama-sama ke House of Blessing jam 5:30 sore. So, make sure bagi Anda yang mau join, hadir tepat waktu ya. Bagi para kaum pria, hari Jumat minggu depan kita akan ada Calvary Men, di GBS Calvary Sukabumi. jam 5 sore. Mari berkumpul untuk menjadi pria-pria sejati yang cinta akan Tuhan. Nah, untuk para teenagers, youth, College and Young Adult, hari Sabtu depan kita ada Calvary Youth jam 5 sore. di GBIS Calvary Sukabumi. Hari Sabtu depan kita ada sesuatu yang menarik loh. So, jangan sampai ketinggalan ya. Setiap hari Minggu kita akan ada Ibadah Raya jam 8 pagi. di GBIS Calvary Sukabumi, lantai 1 dan lantai 2. Dan Calvary Kids di lantai 3. kita akan bertemu bersama-sama untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. So, don't miss it out and I shall guys there. 2 Korintus 9 ayat 6 berkata, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Bukan tentang seberapa besar jumlah pemberian itu, melainkan seberapa besar hati yang memberikannya. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan untuk Tuhan melalui gereja GBS Calvary Sukabumi, Anda dapat scan QR berikut ini. atau dapat transfer ke nomor rekening berikut ini. Atau dapat memberikannya secara langsung melalui kartu persembahan yang akan diedarkan. Selamat memberi. Follow Instagram @GBIS Calvary Sukabumi. Untuk mengetahui lebih banyak kegiatan yang ada di gereja kami. Jangan lewatkan kesempatan kita untuk tumbuh dalam iman dan komunitas. Ingat, bersama Kristus, Kita lebih kuat. that's all for today. Thank you for watching us on GBIS Calvary Sukabumi this week. Are you ready for a blessed Sunday? Sit tight and open your heart. God bless. Puji Tuhan. Welcome at GBS Calvary. Untuk mingguan ada Johan ya, Bapak Johan dan juga yang dari Jakarta. Ya, selamat datang di keluarga GBS Calvary. Ya, saudara, jika kita saya kan suka share undangan. Jadi jangan berhenti di grup WA aja. Tetapi ketika saudara menerima undangan itu, saudara share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang lain. Oke? Setuju ya? Setuju. Dan hari Rabu ini jangan lupa yuk gabung yang di Sukabumi, gabung di dalam doa puasa ya. Datang di jam doanya jam 5 sore. Yang di luar kota juga, kalau misalnya di luar kota saya mau ikutan dong, boleh kasih tahu sama saya. Jadi nanti bisa fit call ya, jadi lewat fit call WA. Biasa suka ada yang gabung juga waktu di hari Rabu. Jadi kita bisa sama-sama berdoa. Kamis ini house of blessing-nya di rumah Ibu Dewi. Jadi yang mau bergabung segera daftar ya. Dan hari Sabtu nanti Calvary Youth-nya ada acara spesial. Yang youth ya datang ya, jangan sampai enggak ya, ada acara spesial.
Saudara percaya saat saudara pulang dari gereja ini, saudara akan merasakan kebaikan Tuhan yang lebih lagi. Amin. Yang percaya saya undang untuk bangkit berdiri. Kami percaya, kami sudah dijelaskan oleh firman Tuhan bahwa kami pasti mendapatkan semua kebaikan Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu ini kami akan melihat semua kebaikan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kami. Kami akan melihat mujizat, kami akan melihat penyataan kuasa Tuhan, kami akan melihat semua pertolongan ajaib akan terjadi dalam kehidupan kami. Karena kami punya Tuhan yang baik, kami punya Tuhan yang luar biasa, yang kami sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang kami percayai. Terima kasih Bapa. Bahkan pada saat ini juga ketika kami datang dengan semua masalah kami, Tuhan sudah berikan jalan keluar dalam kehidupan kami. Ketika kami datang dengan sakit penyakit kami, pada hari ini juga Tuhan sudah sembuhkan. Dan kuasa bilu-bilu Tuhan Yesus menyembuhkan kami. Secara khusus kami berdoa untuk Pak Suli yang kemarin malam sakit dan masuk rumah sakit, tapi hari ini ada di rumah sedang beristirahat. Tuhan Kau akan jamah dengan bilu-bilu Tuhan Yesus Kristus. Pak Suli boleh disembuhkan oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk papanya Vera yang juga masih belum bisa berjalan jauh. Kami percaya, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan sembuhkan sehingga papanya Vera minggu-minggu selanjutnya boleh berkumpul bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapak. Bahkan kami semua yang pada hari ini dengan sakit, datang dengan sakit, yang ibadah online juga, kami percaya kuasa bilu-bilu Tuhan Yesus sudah menjamah kami, sudah menyembuhkan kami, sudah membebaskan kami dari semua sakit penyakit kami. Terima kasih Bapak. Terpuji nama-Mu Yesus dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita siap untuk terima berkat Tuhan. Saudaraku, terimalah berkat yang besar dari surga. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Kudus akan memberkati hidup nikahmu, memberkati keluargamu, katakan amin. Memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap angkat tanganmu dan angkat pujian.